잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrina Istighfar Syaweli dari kelas PBK 10 PBK 2. Kali ini saya akan mengulas materi etika profesi mengenai komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah suatu kegiatan atau usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan, menjual barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan memahami kebutuhan masyarakat. Secara umum, kegiatan ini ada di dalam industri dan masyarakat. Komunikasi bisnis meliputi 6 unsur, yaitu komunikator, pesan, komunikan, konteks, media, dan efek. Faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi bisnis terbagi 3. Yang pertama, manusia, yaitu meliputi tingkat pengetahuan, perkembangan fisik dan psikososial, sosiokultural, jenis kelamin, peran dan tanggung jawab, atensi, sikap, persepsi, dan tingkat kedekatan hubungan. Yang kedua ada pesan, yaitu meliputi isi pesan dan cara penyampaian pesan. Dan terakhir ada lingkungan. Kendala yang mungkin muncul saat manajer melakukan komunikasi bisnisnya yaitu struktur komunikasi yang buruk, penyampaian yang lemah, penggunaan media yang salah, pesan yang campur aduk, salah audiens, dan lingkungan yang mengganggu. Efektivitas komunikasi bisnis ditentukan beberapa hal, yaitu persepsi, integrasi informasi, ketepatan audiens, kredibilitas, pengendalian dan kecocokan. Jenis keterampilan berkomunikasi yang dibutuhkan dalam komunikasi bisnis dan profesional yaitu membaca, mendengarkan, menulis, percakapannya menarik, wawancara, berdiskusi dengan kelompok kecil, berpidato dan presentasi, serta kemampuan berbahasa. Pada dasarnya, setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain karena manusia selain makhluk individu juga sekaligus makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Jenis komunikasi yaitu yang pertama berdasarkan cara penyampaian informasi, dibedakan menjadi 2, ada komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Yang kedua berdasarkan perilaku, yaitu dibedakan menjadi 3, komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non-formal. Yang ketiga berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu dibedakan menjadi 2, ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Yang keempat berdasarkan aliran informasi, yaitu dibedakan menjadi beberapa seperti komunikasi satu arah, komunikasi 2 arah, komunikasi yang bersifat timbal balik, komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, dan komunikasi ke samping. Yang kelima berdasarkan jaringan kerja, dibedakan menjadi 3, yang pertama komunikasi jaringan kerja rantai, komunikasi jaringan kerja lingkaran, dan komunikasi jaringan bintang. Dan terakhir berdasarkan peranan individu, yaitu meliputi komunikasi antar individu dan individu yang lain, komunikasi antara individu dan lingkungan yang lebih luas, dan komunikasi antara individu dan 2 kelompok atau lebih. Komunikasi bisnis melalui surat, yaitu yang pertama ada surat penawaran, surat permintaan, surat pesanan atau surat beli, surat penagihan, pembayaran, surat penangguhan pembayaran, dan surat pengaduan. Hal-hal yang berhubungan dengan kredibilitas yang harus dibangun oleh penjual yaitu otoritas, good sense, good character, goodwill, dan dinamisme. Etika komunikasi seperti siap mendengarkan, berpartisipasi, pandai menangkap pembicaraan, dan mencatat pembicaraan.
Suatu pesan disampaikan dengan baik, yaitu dengan cara yang pertama, cara menyampaikan pesan menggunakan kontak visual, kontak mental, dan intonasi yang baik. Yang kedua, isi pesan yang disampaikan harus faktual, artinya berdasarkan fakta, bukan mengada-ngada. Pemilihan media dan alat komunikasi harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu derajat pesan komunikasi, waktu, pelaku komunikasi, konsensus, tempat tinggal komunikasi, dan efisiensi. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 絶えそうな夜に戻せば